Sebuah Nusantara. Curhat kepada Gus Dur di 11 tahun kepergiannya. Setelah 11 tahun berlalu, aku masih merindukannya. Tapi kali ini tak ada yang bisa aku laporkan, karena Indonesia sekarang telah begitu riuh. Dan aku yakin dari tempatmu berada, riuh itu pasti terdengar jelas. Ya Gus, Indonesia masih juga belum jernih. Tapi kita sekarang punya banyak jalan tol dan undang-undang cipta kerja. Separuh musim hanya memberi mimpi yang tak layak untuk diperjuangkan, kecuali budi dan rasa telah memberi kita bahasa untuk menyampaikan kebenaran. Sepahit apapun. Hujan pada Desember adalah Manado dan pandemi yang menjadi alasan pemerintah daerah membubarkan banyak warung kopi. Tapi nanti setelah pilkada, maksudku sebelum itu mereka tidak mengganggu kami ngopi. Mungkin karena mereka masih butuh warung kopi untuk berkampanye. Karenanya Gus, Indonesia tetap tinggal seperti kue bolu di meja penuh tikus. Dan maafkan jika aku sekarang bicara dengan nada menekan dan terdengar kurang santun. Menghindar dari COVID-19 yang telah meluluh lantakkan bumi manusia jauh lebih mudah daripada menghindari virus fanatisme dalam tutur yang kasar dari mulut para pengkhotbah iman. Aku mungkin berdampak seperti kebanyakan orang yang jarang mendengar pencerahan puisi. Lalu segalanya berlanjut seperti tak terjadi apa-apa. Makanya aku ingin curhat. Sekadar membagi beban rasa dan pikiran yang telah terlalu penuh oleh berbagai persoalan yang sering terlewatkan dari perhatian pemerintah dan pihak berwenang lainnya. Kali ini aku ingin curhat tentang Nusantara, Gus. Sebuah nama bagi sebuah semangat yang kini bangkit, berwarna tanah dan berbau kelahiran kembali. Aku tergetar oleh semangat itu dan ingin berada di situ dalam sisa usiaku. Tapi aku ingin melakukan semua itu sebagai upaya yang bulat, Gus. Seperti yang aku tahu juga telah sampean lakukan. Utuh dan sepenuhnya. Gus, ketika sampean pergi 11 tahun yang lalu, Nusantara telah masuk ke dalam catatan harianku. Tapi memang masih belum jelas kecuali sebagai mitos yang hanya bisa hadir di dalam imajinasiku. Sekarang aku tahu, Nusantara adalah sebuah semangat, sebentuk budaya spiritual bagi apa yang sekarang kita sebut Indonesia. Sebuah identitas dalam pengertiannya yang paling mempesona. Dan kita membutuhkannya, Gus, lebih dari sebelumnya. Karena sekarang segalanya seolah berubah. Kita meluncur terlalu jauh ke dalam lubang hampa sejarah, hampa budaya, hampa identitas. Anak bangsa menjadi mayat hidup, angkuh terbungkus kain kafan dan menjerit-jerit di jalanan dengan kemarahan yang entah kenapa, entah oleh apa. Tapi satu hal pasti, mereka mengaku tentara surga dan hendak menyeragamkan segala-galanya. Jadi yang sekarang mengabur bukan hanya Indonesia, Gus, tapi juga cara kita menjadi Indonesia. Sebagaimana yang sampean tahu, semua orang boleh merumuskan Indonesia dalam kepalanya sendiri, seperti mencari definisi terbaik bagi Indonesia dan menyeru setiap orang lainnya menghidupi Indonesianya. Itu idealnya. Karena jika semua itu bebas digali tanpa ada yang tiba-tiba menjadi penentu kebenaran, kita akan menemukan keragaman tafsir. Sebuah Indonesia dalam dinamika. Tapi kekuasaan yang tampaknya hendak direbut lewat politik saat ini adalah kekuasaan menentukan tafsir
atas Indonesia. Dan tak ada yang lebih mereka takutkan daripada sejarah Indonesia sebelum Indonesia, yang sekarang boleh kita sebut sebagai Nusantara. Maksudku Gus, membicarakan tentang Nusantara adalah membicarakan suatu masa yang jauh. Masa yang tak mungkin begitu saja dihapus dari tafsir kita atas Indonesia, tapi tetap saja hendak dimustahilkan oleh beberapa pihak dalam tafsir mereka atas Indonesia. Dan disitulah aku ingin berdiri Gus, di sisi Nusantara. Sejarahnya yang megah, budayanya yang kaya, dan yang paling utama, ajaran spiritual para leluhur kita. Sebagai intermezzo Gus, ada beberapa pihak yang setelah membaca Margaku menghardik dengan kasar. Sejak kapan seorang Habib punya leluhur Nusantara? Mereka tak tahu bahwa kakek dan nenek kami lahir dari rahim perempuan Nusantara, menyusu menjadi ada dari dada perempuan Nusantara. Dan apa yang lebih nyata dari fakta bahwa menjadi Nusantara adalah hidup dalam semangat para leluhur Nusantara. Dan itulah cara bagiku mengakar di atas tanah ini Gus. Memberi tafsir akan sebuah Indonesia dalam hikmat yang mengakar pada spiritualitas Bhinneka Tunggal Ika. Password yang ditinggalkan bagi kita untuk melacak kembali cara menjadi Indonesia tanpa kehilangan Nusantara. Maaf Gus, aku tidak bermaksud menguliahi sampean tentang Nusantara dengan gagasanku yang bersahaja. Aku hanya sering menjadi terlalu bersemangat jika bicara tentang Nusantara. Mungkin bersebab ada yang tidak bisa aku biarkan begitu saja dari cara mereka memustahilkan Nusantara. Beberapa kawan misalnya bicara soal penjajahan budaya, ketika ada sementara pihak yang hendak membungkus putri-putri Nusantara dengan ancaman neraka dan dosa 7 turunan. Ketika mereka mencerca budaya kita atas nama perintah Tuhan yang entah datang dari mana. Ketika mereka menghina ajaran para leluhur Nusantara sebagai pikiran sesat dan gagasan setan. Dan itu hanya satu persoalan Gus. Karena ada persoalan lain yang aku kira menjadi akar dari penjajahan budaya. Sungguh. Karena melibatkan negara dalam bertahun-tahun yang panjang dengan berbeli-beli kepentingan dari sementara pihak yang tak ingin mulut mereka jauh dari kue bolu bernama Indonesia ini. Yang aku bicarakan adalah persoalan anak bangsa yang menambatkan sukma mereka pada ajaran spiritual leluhur mereka. Sejarah politik Indonesia menamakan mereka para penghayat kepercayaan. Sebuah nama yang lebih terdengar sebagai objek peminggiran sistematis atas nama stabilitas negara yang telah kehilangan identitasnya. Dan sampean pasti tak akan terkejut dengan curhatku ini. Karena bahkan gagasan Islam Nusantara yang ikut sampean bangun dan jauh lebih moderat masih juga mereka mati. Apalagi jika yang sedang kita bicarakan bernama Ugamo Malim, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kejawen, Kapitayan, Agama Posan, Adat Musi, Alut Todolo, Wetu Telu, Tolotang, Marapu, Naurus, untuk menyebut sejumlah dari berjumlah-jumlah nama lainnya dalam hikmat Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan Gus, sebelum keenam agama yang diakui negara ini tiba di tanah ini, manusia Nusantara, leluhur bangsa Indonesia, leluhurku dan leluhurmu telah memiliki cara untuk hadir di tengah semesta raya lewat sebuah sistem keyakinan yang secara politis telah dipinggirkan oleh anak cucu mereka sendiri.
atas nama 80-an% catatan kependudukan yang membuat mulut mereka tetap dekat dengan kue bolu bernama Indonesia ini. Sampai di sini, Gus, aku sebenarnya hanya ingin bertanya. Jika presiden kita sekarang bisa membangun jalan tol, kenapa beliau tidak membangun situs-situs peribadatan agama leluhurnya sendiri? Jika beliau bisa menetapkan undang-undang cipta kerja yang begitu heboh itu, kenapa beliau tidak memobilisasi kekuasaan negara untuk memberi pengakuan pada agama leluhurnya sendiri? Tapi yang justru terjadi saat ini adalah pertaruhan kepentingan yang hanya semakin mengancam eksistensi ajaran para leluhur Nusantara. Oh ya, belum lama ini ada beberapa menteri baru, Gus. Termasuk Gus Yakut pengikutnya. Hanya dengan sebuah pidato singkat, beliau telah membuat Natal tahun ini menjadi lebih sejuk. Dan Indonesia tampaknya akan berwarna-warni. Hanya saja, kesejukan dan warna-warni itu hendak dinegosiasikan oleh menteri baru lainnya dengan gagasan yang sungguh tampak begitu bengis terhadap budaya leluhur Nusantara. Namanya wisata halal, sebuah cara bagi kita untuk melukai keberagaman atas nama 80-an% klaim yang mereka peroleh dengan meminggirkan agama-agama Nusantara. Jadi Gus, hingga hari ini Indonesia masih belum jernih. Tapi setidaknya aku sudah punya semangat untuk menjernihkannya. Namanya Nusantara. Rahayu.